ومن شر أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن تجد وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita sekian banyak nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Yakni mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat yang tak membandinginya adalah nikmat iman dan Islam. Kita diciptakan di bumi ini tidak untuk berfoya-foya, mengikuti harta, tahta maupun jabatan. Kita diciptakan di bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya, "Wa man khalaqal jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Salam dan salawat marilah kita persembahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah diutus oleh Allah untuk menyebarkan risalah Islam, yakni dari Andalusia hingga Indonesia, dari Maroko hingga Marrakesh, dari dalam gelap gelita di dalam terang terang, dengan kata lain dengan zulumati dan nur. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Hukum dan Ketentuan Puasa Ramadan. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan kembali dengan bulan yang mulia, bulan yang istimewa, yakni bulan Ramadan. Marilah kita sambut bulan ini dengan penuh kegembiraan, karena nikmat ibadah di bulan Ramadan kembali kita peroleh. Salah satu amalan khusus pada bulan Ramadan tidak dijumpai pada bulan-bulan lainnya adalah puasa Ramadan. Oleh sebab itu, puasa Ramadan juga dikenal dengan sebutan Syahrul Qiyam, bulan puasa. Kama tarbi rahimakumullah. Ternyata perintah puasa tidak hanya untuk umat Islam. Jauh sebelum Rasulullah SAW menerima wahyu, umat-umat terdahulu juga mendapatkan perintah yang sama. Inilah yang kita dapati dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelummu agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Nabi Adam diturunkan dari surga, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpuasa selama 3 hari di bulan itulah. Inilah yang kita kenal dengan puasa Ayyamul Bid, yang sunnah untuk dikerjakan pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Hijriah. Nabi Daud juga melaksanakan puasanya bahkan lebih berat lagi, yakni 1 hari berpuasa dan 1 hari berbuka. Inilah yang kita kenal dengan puasa Daud. Hukumnya sunnah bagi umat Nabi Muhammad. Dalam kitab Al-Jamili Ahkamul Quran, Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan puasa kepada umat Yahudi selama 40 hari. Sedangkan kepada umat Nabi Isa Nasrani selama 50 hari. Hal ini dapat dilihat pula pada kisah seorang Arab Badui yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Orang Badui datang kepada Rasulullah SAW dengan keadaan rambut kusut. Kemudian dia bertanya kepada beliau, "Akhbarni ma faradallahu alayya min asy-syami faqala syahru ramadana illa anta tawa'a." Beritahukan kepadaku tentang puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Rasulullah SAW bersabda, puasa yang diwajibkan atas kamu adalah puasa Ramadan. Jika kamu menghendaki puasa sunnah maka lakukanlah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kaum muslimin juga telah sepakat tentang wajibnya puasa Ramadan yang sudah maklum inda dini bil farurah, yakni seorang menjadi kafir jika mengingkari wajibnya hal tersebut. Puasa Ramadan tidak berlaku gugur bagi orang yang terkena beban syariat kecuali apabila terdapat unsur halangan di antara unsur tersebut, maka mendapati keringan di dalam agama Islam.
orang yang tidak berpuasa dalam sedang safar, sedang sakit, orang tua, apabila ia seorang wanita dalam keadaan haid, nifas, hamil ataupun menyusui. Jamaah rahimahullah. Orang yang wajib menjalankan puasa Ramadan memiliki syarat-syarat tertentu. Para ulama telah bersepakat puasa Ramadan diwajibkan atas orang muslim berakal, balik dan bermukim. Khusus bagi wanita, dia harus bersih dari haid dan nifas. Sementara itu, tidak ada kewajiban berpuasa kepada orang kafir, orang gila, anak kecil, musafir, orang sakit, wanita haid dan nifas, orang tua lemah, wanita hamil dan menyusui. Jika ada orang kafir berpuasa karena puasa adalah ibadah dalam Islam, maka puasanya tidak diterima kecuali ia menjadi seorang muslim. Hal ini telah disepakati para ulama. Adapun orang gila, maka ia tidak wajib menjalankan puasa Ramadan karena ia tidak terkena hubungan beramal. Hal ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi al-qalamu an salasa al-majnun hatta yafiqa, wan-naimu hatta yastaqisa, was-saqiru hatta yablugha." Diangkat pena, tidak dicatat dari 3 golongan, yakni orang gila sampai ia sadarkan diri, orang yang sedang tidur